Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menolong kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-66. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 66 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Saudara dikasihi Tuhan, saat pandemi COVID mulai terjadi 2020 yang lalu, banyak gereja yang menjadi klaster. Di Italia, Indonesia, Korea Selatan, sampai Amerika Serikat, tempat ibadah menjadi sumber penyebaran. Hal ini menimbulkan kegelisahan, pertanyaan, dan sekaligus penghakiman. Kita tentu tidak ingin hal seperti ini terjadi. Terlepas dari segala pertanyaan dan kebingungan yang ada, kita semua perlu kembali kepada firman Tuhan untuk mengoreksi diri. Tidak bisa kita pungkiri bahwa gereja juga perlu memperbaiki diri dan harus terus belajar menjadi pusat teladan kebaikan dan kebenaran. Kita tidak perlu malu untuk mengakui kesalahan dan pelanggaran, serta menindaklanjutinya dengan pertobatan. Dalam Yesaya 66 ayat yang ke-6 ini tertulis, dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Kita perhatikan di sini saudara bahwa bait suci yang seharusnya menjadi tempat yang tenang malah menjadi sumber kegemparan. Dan bait suci yang seharusnya menjadi tempat para sahabat Tuhan justru menjadi sarang para musuh Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya, peringatan Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah. Ada oknum-oknum imam, pelayan dan umat Tuhan yang kelihatannya beribadah tapi tidak hidup dalam kebenaran. Tuhan menegur semuanya, termasuk para imam yang melayani di bait suci, karena sikap hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks sekarang, bait suci berbicara tentang gereja, rumah ibadah orang percaya. Dan gereja hendaknya menjadi tempat pengajaran dan eksisnya kebenaran. Dalam Markus 11 ayat 17, Tuhan Yesus pernah membersihkan bait suci di Yerusalem dan berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Teguran demi teguran terhadap gereja jangan menjadi sebagai pembenaran untuk kita tidak datang ke gereja. Tentu bukan ini maksudnya, saudara. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Lebih dalam lagi, saudara, mengenai teguran Tuhan dalam ayat ini. Bait suci berbicara tentang diri kita masing-masing secara pribadi. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 tertulis, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara dan saya adalah bait Tuhan. Dan karena kita adalah bait-Nya, rumah-Nya, maka jangan biarkan kita menjadi musuh Tuhan. Marilah kita hidup dalam kebenaran-Nya. Kalau selama ini kita menjadikan bait Allah, yaitu diri kita, hidup kita, seperti bagaikan sarang penyamun, di mana tidak ada keadilan, kasih dan kebenaran, mari kita bertobat dan ubah sikap hidup kita.
Mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Pakai hidup kita untuk melayani Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, teguran firman Tuhan mungkin terasa keras, tapi maksud dari setiap teguran firman-Nya adalah untuk kebaikan kita. Dan Tuhan mau membersihkan kita agar semakin cemerlang, semakin berbuah, serta sempurna di hadapan-Nya. Mari sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ikuti tuntunan Roh Kudus-Nya. Jangan kita menjadi sekedar pelayan yang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik dan setia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, agar kami hidup benar, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami menyadari lewat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau membersihkan mulai dari bait suci. Engkau tidak mau bait-Mu menjadi tempat yang kotor, penuh dengan kejahatan dan menjadi sarang penyamun. Kami sadar bahwa kami adalah bait-Mu Tuhan. Kami masing-masing adalah bait dan rumah-Mu yang kudus. Karena itu kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami telah berlaku jahat, tidak benar di hadapan Tuhan, ampunilah kami. Kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bersihkan kami. Terus bentuk kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tidak melawan kehendak-Mu, tapi selalu dengar-dengaran dan taat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan-Mu atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, dan yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Pertolongan-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.